Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja dari proyek kami yang berjudul Aplikasi Web Manajemen Pelayanan Pasien pada Klinik Bidan Susan. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Muhammad Rizky Maulana, yaitu saya sendiri sebagai ketua kelompok. Kemudian ada Firanur Zahra sebagai manajer. Lalu ada Jingga Priyanis sebagai anggota, dan yang terakhir ada Andika Nugraha Erwin Pratama sebagai anggota. Pertama-tama ada latar belakang masalah. Yang satu, tidak ada sistem antrian berbasis online di klinik Bidan Susan. Yang kedua, sistem rekapitulasi yang masih dilakukan secara manual dapat menghambat waktu dan memungkinkan data hilang atau rusak. Saya sebagai Firanur Zahra sebagai manajer akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana cara mengurangi kepadatan antrian pada klinik. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi rekam medis yang rusak atau hilang. Terus selanjutnya ada bagaimana pegawai dapat memanggil nomor antrian pasien. Saya Jingga Apriyanis sebagai anggota. Saya akan menjelaskan tentang batasan masalah. Yang pertama ada pasien cukup mendaftar di rumah dan akan mendapatkan nomor antrian beserta perkiraan waktu pemeriksaan. Yang kedua, penerapan notifikasi email pada aplikasi untuk pemberitahuan pemeriksaan pada pasien dengan 2 kali pengiriman notifikasi dengan jeda waktu yang berbeda. Yang ketiga, pegawai dapat menyimpan rekam medis pada aplikasi sehingga data tidak mudah rusak atau hilang. Saya Andika Nugraha sebagai anggota ingin menjelaskan tujuan masalah. Yang pertama ada merancang untuk proses pendaftaran pasien agar menjadi digital. Yang kedua ada merancang sebuah website yang dapat memberikan kemudahan bagi pengunjung klinik untuk daftar dengan mudah di rumah sendiri. Yang ketiga ada pasien dapat menggunakan aplikasi ini dengan registrasi terlebih dahulu. Kemudian login dan pasien sudah dapat mengakses dan mendaftarkan diri. Dan yang terakhir dapat merancang website dengan menggunakan metode waterfall. Kemudian ada manfaat proyek. Yang pertama, perancangan website ini dapat membantu dan mempermudah dalam pendaftaran pasien agar lebih praktis dan tidak manual, yang mana meminimalisir kehilangan data atau kesalahan tulis. Yang kedua, dapat mempermudah perekapan data pasien secara digital. Dan yang terakhir, pengguna dapat menunggu antrian di rumah, karena pada saat pengguna mendaftarkan ke website, akan muncul nomor antrian yang akan bisa didownload dalam bentuk file. Selanjutnya akan menjelaskan tentang flowchart registrasi pasien, di mana user atau pengguna itu melakukan registrasi terlebih dahulu dan memasukkan username, password, dan juga email. Setelah itu, user atau pengguna itu mendapatkan verifikasi email pada Gmail-nya dan akan mendapatkan kodenya juga pada Gmail. Kemudian dimasukkan pada kode verifikasi. Jika kode verifikasinya salah, akan melakukan verifikasi email ulang. Dan jika kodenya berhasil, maka selesai melakukan registrasi. Selanjutnya ada flowchart login admin. Pengguna atau user itu melakukan login admin dan memasukkan username dan juga password. Setelah itu berhasil dan selesai. Di mana login admin ini username dan passwordnya itu udah ditentukan dari database-nya dan otomatis bakal langsung berhasil. Dan jika username dan juga passwordnya tidak berhasil, itu kemungkinan dia bukan admin dari klinik kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart login pasien. Jika user tidak punya akun, maka registrasi terlebih dahulu, kemudian langsung ke login pasien. Jika user sudah punya akun, maka langsung login pasien dan memasukkan username, password. Setelah itu berhasil, selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart mengelola rekam medis, di mana user atau admin ini melakukan login terlebih dahulu, dan setelah melakukan login akan menuju ke tampilan dashboard admin, di mana di dalam dashboard ini ada 5 pilihan menu. Yang pertama itu ada menu jenis lain pemeriksaan, data nomor antrian, rekam medis, total admin, dan juga logout. Dan ini flowchart mengelola rekam medis. Otomatis admin akan langsung menuju ke menu rekam medis. Di dalam rekam medis ini ada 4 data. Yang pertama itu data ibu hamil. Di dalam data ibu hamil ini ada banyak
datanya. Yang pertama itu ada nomor, tanggal datang, nama, berat badan, tinggi badan, umur, letak janin, DJJ, dan ukuran kandungan, tinggi fundus, keluhan, imunisasi, dan analisa. Selanjutnya itu yang kedua data ibu nifas, di mana datanya itu ada nomor, tanggal datang, nama, berat badan, tinggi badan, umur, keluhan, kunjungan pertama, kunjungan kedua, kunjungan ketiga. Dan selanjutnya yang ketiga ada data bayi dan balita, di mana data-datanya itu ada nomor, tanggal datang, nama, berat badan, tinggi badan, umur, hasil pemeriksaan, dan pengobatan. Yang terakhir itu ada data imunisasi, di mana datanya itu ada tanggal datang, nama orang tua, berat badan, tinggi badan, umur, hasil pemeriksaan, jenis imunisasi, analisa, dan tanggal kembali. Di mana data-data tersebut itu akan dikelola oleh admin, atau admin pun bisa mengedit data-data tersebut. Kemudian setelah melakukan pengelolaan tersebut selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard admin. Yang pertama, admin melakukan login admin, lalu masuk ke dashboard admin. Di dalam dashboard admin terdapat 5 menu. Yang pertama ada jenis layanan pemeriksaan, yang di dalamnya terdapat ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita, imunisasi. Terus kembali ke pilih menu. Menu selanjutnya ada data nomor antrian. Admin dapat mengedit data pasien lalu disimpan. Menu selanjutnya ada total admin. Admin dapat mengedit data admin sendiri terus disimpan. Menu selanjutnya ada rekam medis pasien, yang di dalamnya terdapat data ibu hamil, data ibu nifas, data bayi dan balita, data imunisasi. Menu yang terakhir ada logout, yang di dalamnya terdapat kembali ke dashboard, profil, logout. Profil dapat mengupdate profil dan ganti password. Selesai. Di sini saya akan menjelaskan flowchart melihat dashboard pasien. Yang pertama, jika pasien belum memiliki akun, pasien akan diarahkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan jika pasien sudah memiliki akun, maka langsung diarahkan untuk login. Dan setelah login, pasien akan diarahkan kepada dashboard pasien, yang dimana dalam dashboard pasien ini terdapat 3 pilihan menu, yang diantaranya ada jenis layanan pemeriksaan, nomor antrian, dan logout. Dalam jenis layanan pemeriksaan, pasien dapat memilih jenis layanan pemeriksaan, yang diantaranya ada ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita, kemudian ada imunisasi. Dan jika pasien sudah melakukan daftar pemeriksaan pada keempat tersebut, pasien bisa langsung daftar dan kemudian selesai. Lalu pada menu yang kedua terdapat nomor antrian. Di dalam menu nomor antrian ini, pasien dapat melihat jumlah antrian, melihat antrian sekarang, dan melihat antrian selanjutnya. Lalu yang terakhir ada menu logout. Dan jika pasien tidak jadi ingin logout, pasien dapat diarahkan langsung kembali ke pilihan menu. Saya di sini ingin menjelaskan flowchart daftar pemeriksaan pasien. Pertama, user jika belum mempunyai akun, maka melakukan registrasi terlebih dahulu. Jika sudah memiliki akun, maka akan masuk ke login. Lalu muncul tampilan dashboard. Di dalam dashboard terdapat pilihan menu. Di sini jenis layanan pemeriksaan, terdapat 4 jenis layanan pemeriksaan. Yang pertama ada imunisasi, yang kedua ada pemeriksaan ibu nifas, yang ketiga ada pemeriksaan ibu hamil, dan yang terakhir ada pemeriksaan bayi dan balita. Jika pasien sudah memilih salah satu dari jenis layanan tersebut, maka pasien akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran, lalu mengisi data diri. Jika sudah terdaftar, maka akan diarahkan untuk mencetak kartu antrian. Jika ingin melihat nomor antrian, maka terdapat dalam pilihan menu data nomor antrian. Lalu selesai. Lalu saya akan menjelaskan alur kerja pendaftaran pasien dalam sebuah website. Yang pertama, user membuat akun. Yang kedua, verifikasi email. Kemudian login untuk melihat tampilan dashboard. Yang keempat, masuk pada halaman dashboard. Yang kelima, pilih menu yang tersedia, diantaranya ada jenis layanan pemeriksaan, nomor antrian, dan logout. Yang keenam, jika ingin daftar pemeriksaan, user memilih menu jenis layanan pemeriksaan. Yang ketujuh, jika ingin melihat antrian atau waktu penentuan untuk periksa, user memilih menu nomor antrian. Yang kedelapan, jika ingin keluar dari aplikasi website, user memilih menu logout. Yang kesembilan, setelah selesai, user dapat melakukan ulasan pada aplikasi setelah menggunakan aplikasi tersebut.
Ekspektasi hasil yang pertama, dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan bisa lebih efisien dan mengurangi waktu tunggu pasien di klinik. Yang kedua, dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan data pasien dapat diinput dengan akurat dan lengkap. Yang terakhir, ketiga, dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan pasien akan mendaftar dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke klinik. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan tentang prototipe mockup yang sudah kami rancang atau sudah kami buat. Yang pertama itu ada tampilan awal atau landing page-nya, di mana di sini itu ada registrasi, home, login pasien dan juga login admin. Selanjutnya scroll ke bawah itu ada biodata Bidan Susan, di mana ada nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan pengalaman pekerjaannya. Selanjutnya ke bawah lagi ada jenis layanan pemeriksaannya. Yang pertama itu ada pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan bayi dan balita, pemeriksaan ibu nifas, dan imunisasi. Dan paling bawah itu di sini ada Jalan Pahlawan nomor 4 Singaraja Kabupaten Indramayu ini tempatnya atau alamat dari kliniknya, dan di sini nomor telepon dari Bidan Susan tersebut. Selanjutnya saya akan menuju ke registrasi. Di registrasi ini khusus untuk calon pasiennya atau klien, di mana disuruh untuk memasukkan nama, password, dan Gmail. Jika sudah memasukkan nama, password, dan Gmail, maka klik register dan akan mendapatkan kode verifikasi pada Gmailnya. Jika sudah mendapatkan, masukkan kode verifikasinya pada kolom ini, kemudian klik verifikasi. Selanjutnya, jika verifikasi berhasil, maka lanjut ke login. Pada login pasien ini memasukkan username dan password. Kemudian klik login, masuk pada dashboard klien, di mana dashboard klien ini ada 3 menu. Yang pertama itu jenis layanan pemeriksaan, kedua ada nomor antrian, dan yang ketiga itu logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau demonstrasi dari rekan saya yaitu Vira. Di dalam dashboard klien tersebut terdapat tampilan seperti total pasien, jenis layanan pemeriksaan, cetak nomor antrian, dan total bidan. Di dalam dashboard klien tersebut juga terdapat 3 jenis menu. Yang pertama yaitu jenis layanan pemeriksaan, nomor antrian, dan logout. Di dalam jenis layanan pemeriksaan, pasien dapat memilih atau mendaftar jenis layanan pemeriksaan yang akan dipilihnya. Jika pasien ingin melakukan pemeriksaan bayi dan balita, pasien dapat mengklik pada pemeriksaan bayi dan balita. Di sini juga terdapat informasi mengenai pemeriksaan bayi dan balita. Jika pasien tidak jadi atau batal untuk melakukan pemeriksaan bayi dan balita, pasien dapat mengklik tombol kembali dan pasien akan diarahkan lagi kepada menu jenis layanan pemeriksaan. Tetapi ketika pasien ingin mendaftar, pasien dapat klik daftar. Lalu di sini kemudian ada pengisian biodata seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Sudah mengisinya, pasien dapat mendaftar dengan klik tombol daftar. Dan di sini pasien akan langsung mendapatkan nomor antrian. Di sini juga dijelaskan bahwa harap screenshot atau cetak pada dashboard klien. Pasien dapat mencetak nomor antrian dengan mengklik dashboard klien dan langsung diarahkan kepada menu nomor antrian, yang dimana pada menu nomor antrian ini pasien dapat mencetak nomor antrian. Lalu yang terakhir ada menu logout. Di dalam menu logout ini pasien dapat kembali ke dalam dashboard. Pasien dapat mengubah profil atau ganti password. Kemudian yang terakhir, jika pasien ingin logout, akan diarahkan langsung ke dalam landing page atau tampilan awal.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan mockup login admin dan dashboard admin. Yang pertama saya akan menjelaskan login admin. Di login admin, admin harus memasukkan username dan password. Terus klik login. Terusnya selanjutnya ada dashboard admin. Di dashboard admin ada 5 menu. Yang pertama ada rekam medis. Rekam medis akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya ada jenis layanan pemeriksaan. Di dalamnya ada pemeriksaan bayi dan balita. Terus ada pemeriksaan ibu nifas, tampilannya seperti ini. Terus ada imunisasi, ada pemeriksaan ibu hamil, dan selanjutnya ada total admin. Ini tampilan total adminnya yang berisi foto profil admin, terus nama, tempat tanggal lahir, alamat. Selanjutnya ada data nomor antrian. Ini buat admin mencari data nomor antriannya pasien. Selanjutnya ada logout. Logout punya 3 fitur. Yang pertama ada dashboard, profil, dan logout. Di profil tampilannya seperti ini, ada update profil dan ganti password. Terus selanjutnya langsung logout. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rekam medis. Di dalam rekam medis ini terdapat 4 jenis data, yaitu di sini ada ibu hamil yang berisi nomor, tanggal datang, nama, berat badan, tinggi badan, umur, letak janin, UK, tinggi fundus, keluhan, imunisasi, analisa, dan aksi. Lalu yang kedua ada ibu nifas. Ibu nifas ini ada nomor, tanggal, nama, berat badan, tinggi badan, umur, keluhan, kunjungan ke-1, kunjungan kedua, kunjungan ketiga, dan aksi. Di data yang ketiga ada bayi dan balita, berisi nomor, tanggal, nama, berat badan, tinggi badan, umur, hasil pemeriksaan, pengobatan, aksi. Dan yang terakhir ada imunisasi, berisi nomor, tanggal datang, nama orang tua, berat badan, tinggi badan, umur, hasil pemeriksaan, jenis imunisasi, analisa, tanggal kembali, aksi. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang progresan dari codingan kelompok kami. Progresan dari kelompok kami sudah ada codingan landing page, login admin, login client, dan registrasi. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang codingan landing page. Langsung saja ke struktur yang head itu terdapat tag link yang dimana ada atribut rel. Di dalam atribut rel ini ada yang namanya style sheet dan ada atribut href juga. Di sini kita hrefnya ke landing page CSS. Landing page CSS ini agar tampilan pada web kami itu bagus. Dan ada link yang kedua. Link yang kedua itu ada atribut rel, shortcut icon, dan tipenya itu icon. Dimana ini tuh favicon, hrefnya itu image di bagian folder image, dan filenya bernama logoclinic.png. Dimana ini tuh faviconnya tampil pada bagian ini. Logonya itu logo dari klinik kita, mitra kita. Terus selanjutnya ada titelnya Klinik Bidan Susan, akan tampil pada bagian atas sini bersampingan dengan icon logo. Selanjutnya masuk pada body, dimana di dalam body itu ada tag div. Tag div ini digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan suatu elemen. Dan di dalam tag div itu ada atribut class, dimana atribut class ini dari namanya itu berbeda-beda karena akan ditaruh di CSS, dipanggil ke CSS.
Saya akan menjelaskan langsung ke bagian div class flash poppins bold blue violet 20px, dimana di dalam div ini ada tag A, dan tag A di dalamnya ada atribut ref, dimana atribut ref ini belum ada tujuannya karena saya belum mencantumkan. Jadi ketika klik bagian home, bagian ini, maka belum ada tujuannya. Selanjutnya langsung ke bagian div ini. Tag A ini sama seperti yang tadi dijelaskan, refnya kita tujuannya ke login client.html. Ketika kita klik login client, maka akan tampil ke bagian login client. Di sini bisa masukkan username dan password. Selanjutnya login admin pun sama. Ketika klik login admin, ini tujuannya ke login admin.html. Tujuannya sama sini, sama ada tujuannya. Selanjutnya registrasi. Ketika kita klik registrasi juga akan menampilkan tujuannya ke registrasi.html. Sini. Dan selanjutnya saya akan lanjut ke div yang bagian image ini. Tag image ini untuk menampilkan gambar atau foto, dimana di search-nya ini saya menampilkan foto 1.png, foto yang ini. Dan selanjutnya bagian ini itu bagian biodata BR Bidan Susan. BR itu baris baru, tampilannya pada bagian ini, biodata Bidan Susan. Selanjutnya tag P. Tag P itu paragraf, dan di dalam tag P ini ada atribut class yang namanya nama Susan Susilau. Dan di dalam tag paragraf ini ada nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, pengalaman pekerjaan, dan lain sebagainya yang sudah terlihat di sini. Dan NBSP ini buat tabnya banyak supaya menyesuaikan dengan yang lainnya. Contohnya seperti ini tampilannya, tab menyesuaikan biar titik 2 ini sejajar dengan yang lainnya. Selanjutnya pada div class Klinik Bidan Susan melayani ini, pada bagian Klinik Bidan Susannya kita bold, dan ini di BR melayaninya ke bawah. Dan selanjutnya ke header H1. H1 ini tuh judul dengan tulisan ukurannya H1. Di dalamnya itu ada span. Span ini khusus buat klinik, dan span yang ini khusus buat Bidan Susan. Karena kita pakainya span ini tuh buat membedakan warna fontnya. Dimana span klinik ini kliniknya berwarna ungu, dan sedangkan span yang buat Bidan Susannya warna hitam. Tampilannya seperti di bawah ini. Selanjutnya itu ada buat more info, dan ini div buat image yang foto kedua, dan ini tag P juga buat alamatnya, dan ini buat nomornya pakainya div. Ini more info, alamat, dan nomor. Kemudian di sini div ini pemeriksaan ibu hamil dan penjelasannya. Ini juga penjelasan dari masing-masing penjelasan ini, dan pemeriksaan ibu nifas ini tampil pada bagian
sini klinik bidan Susan melayani. Di bagian ini pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan bayi dan balita, pemeriksaan ibu nifas dan imunisasi, dan juga penjelasan dari masing-masing pemeriksaannya. Dan selanjutnya itu ada div pada bagian class ellipse 7. Di bagian ini ada dua tag image, dimana tag pertama ini buat menampilkan icon yang pertama, icon maps, tampilan yang ini, image yang itu. Terus yang kedua, tag image ini search-nya ke icon yang kedua, icon WhatsApp ini. Cukup sekian untuk landing page, dan akan dilanjutkan tentang progresan selanjutnya oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang bernama Vira, dan di sini saya akan menjelaskan codingan tentang login client. Pertama-tama di dalam codingan ini terdapat title yang bertuliskan login client, dan juga kita cantumkan link rel, shortcut icon, type icon, href, image atau logo klinik PNG, yang dimana image atau logo klinik PNG ini berfungsi untuk menampilkan sebuah logo pada judul yang bisa kita lihat tersebut. Dan kemudian di dalam body juga terdapat div class from container, yang dimana div class from container ini kita panggil dari file CSS nya untuk mendekorasi tampilan pada login kliniknya. Di sini juga terdapat H1 login client, yang dimana H1 ini berfungsi untuk sebagai ukuran font untuk login kliennya. Lalu kemudian ada label for username, input tab text ID username, placeholder masukkan username, name, username, required, BR ini berfungsi untuk menampilkan sebuah label pada website kita. Seperti pada contoh di sini, kita dapat menginput sebuah teks ke dalam label username-nya. Lalu kemudian ada label for password, input type, password ID. Ini juga sama seperti username, yang dimana untuk menampilkan sebuah label password yang dapat kita inputkan teks. Lalu kemudian kita memasukkan juga input type checkbox on click my function, yang dimana my function ini kita panggil atau kita inputkan dari script JavaScript untuk tampilkan password, yang dimana pada ini kita dapat menampilkan sebuah password yang semula seperti ini. Kita dapat menampilkan sebuah password ketika kita klik tampilkan password atau kita klik checkbox pada website kita. Oke. Lalu untuk username-nya sendiri kita menggunakan required, ini berfungsi untuk ketika kita tidak memasukkan username lalu kita klik login, maka website itu tidak akan menerima, atau dengan kata lain username-nya itu harus diisi. Begitu juga dengan passwordnya. Ketika kita tidak menginputkan password lalu kita klik login, kita juga tidak dapat mengakses website tersebut ketika kita tidak memasukkan password. Kemudian terdapat juga button type submit name submit login, itu juga berfungsi untuk menampilkan sebuah tombol atau button pada website kita seperti ini dengan tulisan login, karena pada button ini kita memasukkan atau menginput teks login. Kemudian juga ada name kembali, href, landing page HTML kembali. Ini juga berfungsi untuk menampilkan sebuah teks tombol untuk bisa kita klik juga. Dan kenapa
tulisannya berwarna biru itu karena kita sudah membuat atau mendekorasi tampilan pada CSS-nya, terdapat di sini. Kemudian ada div class register yang dimana ini kita panggil dari CSS juga. Kemudian terdapat teks belum punya akun, href, registrasi HTML, registrasi seperti pada contoh untuk menampilkan belum punya akun. Kemudian registrasi yang sudah kita dekorasi atau kita editing dalam CSS yang dipanggil ke dalam HTML. Kemudian ya segitu saja penjelasan dari saya tentang login klien ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan-rekan saya. Saya akan melanjutkan codingan tentang login admin. Yang pertama ada title, judul login admin. Terus ada link rel, shortcut, icon, type, icon, ref, image atau logo klinik.png. Ini untuk logo. Terus ada link rel, style sheet, type text atau CSS, ref, login CSS untuk menautkan CSS. Terus selanjutnya ada body. Di dalamnya ada div class form container. Terus ada div class form group. H1 login admin. Ini untuk di judul ini. Terus ada label for username. Ini untuk nama username-nya. Terus input type text, ID username, placeholder, masukkan username, name, username, required untuk memasukkan username. Terus ada label for password. Terus ada input type, password, ID, password, placeholder, masukkan password, name, password, required untuk memasukkan passwordnya. Terus ada div class checkbox. Input type checkbox, on click my function, tampilkan password untuk menampilkan password untuk melihat atau melihatkan passwordnya. Terus ada BR untuk enter. Terus selanjutnya ada button type submit, name submit login untuk loginnya. Terus input type submit, name kembali, value kembali, ref landing page HTML untuk kembali ke HTML. Nah selanjutnya ada BR untuk enter, dan ada script search script JS untuk memanggil JavaScript. Style list, type text CSS untuk menautkan CSS-nya. Lalu di dalam body ada div class form container menggunakan formulir di dalamnya. Ada div class form group dengan nama registrasi. Lalu di sini ada label for username dengan input type text, ID username, placeholder dengan name username, required. Dengan contohnya di sini kita bisa menginputkan teks seperti itu. Lalu di sini ada label for email dengan input types email, ID email, placeholder, name, dan seperti yang ada di atas. Sama tujuannya untuk memasukkan sebuah teks di sini. Lalu di sini ada input type password, ID password, placeholder, name, dan required menggunakan div class checkbox dengan input type checkbox on click my function dengan cara memasukkan sebuah JavaScript. Lalu ada input type submit, name register, value registrasi dengan div class login, href login client HTML untuk kita dengan isi dulu passwordnya. Nah, ini fungsi href. Lalu kita balik lagi. Sudah selesai, mungkin itu sekian dari saya.